Astagfirullahaladzim. Ada sosok mas. Ada sosok mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fani Ramadhani Dan saya Isma dan mas kameramen Mas Bahul di channel Family Las Laslos. Oke guys, sekarang saya Mbak Isma dan mas kameramen sudah berada di sebuah desa dan ini jauh dari permukiman warga ya Mbak. Iya. Mitos di sini dulu pernah ada jembatan dan jembatan itu udah hancur ya Mbak sekarang. Karena dulu ada bencana gempa yang mengakibatkan jembatan itu hancur dan sekarang udah nggak ada lagi. Konon katanya dulu jembatan itu dibangun oleh Belanda dan yang lebih parahnya lagi setiap pembangunan jembatan itu ada kendalanya ya Mbak. Iya. Seperti ada yang meninggal saat mengerjakan jembatan itu, ada banjir juga, ada gempa juga, dan ada salah satu pekerja yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dia mengatakan bahwa di jembatan itu ada dua sosok ya Mbak, Iya. yaitu siluman ular, yang satu laki-laki dan yang satunya lagi perempuan. Dan sosok itu dia menginginkan tumbal supaya pembangunan jembatan itu berjalan dengan lancar. Dan astagfirullahaladzim. Dan tumbal itu sepasang pengantin yang masih perawan dan berjaka ya Mbak. Betul. Kebetulan sekali waktu pembangunan jembatan tersebut ada salah satu pekerja yang ingin menikah, dan setelah melaksanakan ijab sepasang pengantin ini dibawa ke jembatan karena alasannya itu ada yang mau ngasih kado ya Mbak. Iya. Ada yang mau ngasih kado pernikahan. Dan setelah pengantin itu datang ke jembatan, ternyata pengantin itu dijadikan tumbal, diikat tangannya, jadi masukkan ke dalam lubang fondasi, dia ditumpuk dengan batu-batu pasir dan dia dicor mas. Astagfirullah. Jadi sedih banget, pengantin baru baru ijab ternyata dia dijadikan tumbal. Ya. Dan saya juga mendapatkan info bahwa di sini sering warga yang melintas jalan ini melihat seperti boneka, dan boneka itu berpindah-pindah tempat. Misalkan di pohon ini lalu dia pindah ke pohon yang lain. Ada juga yang mendengar suara Anak tertawa kecil ya, yang lagi bermain. kemudian ada yang mendengar suara tangisan-tangisan ya Mbak. Iya betul sekali. Iya. Oke guys, jadi saya dan Mbak Isma di sini akan menguak apa sih masa lalu yang ada di tempat ini sebenarnya, dan kami akan membuktikan ya Mbak apa yang dikatakan oleh warga Benar atau tidak? Iya, semoga saya dan Mbak Isma bisa bertemu dengan sosok yang sering sekali dilihat oleh warga. Oke Mas? Oke Mbak. Iya, saya juga mendapat pesan bahwa kalau kita akan masuk ke tempat ini, kita harus berdoa terlebih dahulu, kemudian pikiran kita nggak boleh kosong ya. Karena di sini banyak sekali Iya, sosok-sosok yang negatif ya Mbak. Oke Mas, ayo jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ayo, saya bawa santan. Ini mau jalan kemana Mas? Sebelah sana? Atau lurus? Atau ke sebelah? Lurus. Kemana? Ke arah itu atau lurus? Iya boleh. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Mbak. Hati-hati ya. Mbak, Iya Mas. kejadian itu udah terjadi berapa lama? Sekitar ratusan tahun yang lalu ya Mbak. Udah lama banget. Udah lama banget, zaman Belanda Mas. Tapi sayang karena dulu ada gempa, jadi jembatan itu hancur. Oke. Oh ya Mas, jadi sering sekali sepasang pengantin itu dia menampakkan diri dulunya, karena mungkin kan dia dendam Mas, baru nikah terus jadi tumbal, jadi dia tuh arwahnya gentayangan ya Mbak. Ya Mbak. Dua-duanya itu Mbak. Dua-duanya Mas, itu dua-duanya. Mbak Isma merasakan apa di sini Mbak? Saya merasakan di sini itu banyak sekali sosok-sosok Mbak. Kayak penuh banget di sini Penuh ya Mbak? banget. Penuh banget di mana-mana itu ada deh. Dan ada yang negatif, ada juga yang positif ya Mbak. Betul. Di sebelah sana juga banyak sekali ya Mbak.
Negatif apa ya Mbak? Banyak banget tuh. Ya di sana. Tapi kita jangan ke sana dulu. Saya lebih Tertarik ke sana ya Mbak. Sana. Mbak Isma juga? sama Mbak. Oke. Di sebelah sana nih. Astagfirullah. Boleh. Bentar. Dan astagfirullahaladzim. Apa itu? Ada sosok yang jahil di sana Mas. Jail-jail. Karena dia nggak suka ada lampu. Cahaya ya Mbak. Karena kebanyakan sosok yang negatif itu tidak suka dengan cahaya yang terang. Oke Mas, di sini pohonnya tinggi-tinggi banget ya Mas. Iya Mbak, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi banget di sini. Kayak udah lama-lama banget ya pohonnya ya Mbak. Iya betul sekali. Coba ke sebelah sana deh Mbak. Sebelah sana, oke boleh. Iya. Mbak, ada yang aneh deh. Iya, dari sebelah sana Ngerasain ya nggak? Mbak. Iya, di sebelah Saya sana. ngerasain energi yang kuat banget di situ. Hmm. Coba deketin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nih, saya tertarik sama pohon ini deh Mbak. Lihat deh. Lihat pohon ini. Pohon mana Mbak? Ini nih. Yang ini. Nggak tahu nih. Saya tertarik. Coba banget. senterin dari bawah terus ke atas. Dari bawah ke atas. Astagfirullahaladzim. Apa Mbak? Astagfirullah. Ada seperti kayak apa? Boneka ya ya Mbak. Iya tuh. Ini Ini tuh nih. Mas. Tuh. Kecil banget bonekanya. Kayak udah Boneka. rusak banget gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kelihatan banget kan Mas? Kelihatan? Tapi kecil ya. Iya Mbak, kecil Mbak. Tuh. Ini bonekanya tinggi banget. Pohonnya yang tinggi Mbak. Iya, Itu boneka yang sering diomongin orang-orang apa Mbak? bisa jadi Bisa nih. jadi nih Mas. Kayaknya kalau diambil nggak mungkin ya. Jangan Mbak. Kayak terawang Karena aja di apa ya? sini energinya sangat kuat sekali. Coba Mbak Isma terawang aja. Mungkin. Siapa terawang. tahu Mbak Isma mendapatkan info dari Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita nggak usah hiraukan yang sebelah sana Mas, karena itu negatif semua. Biarin aja kita Biarin fokus aja, Mas. dulu ke sini bonekanya. Siapa tahu ada informasi ya Mbak. Iya betul. Ini Mbak. Kenapa Mbak? Ini ada apa ini? Coba ya. Duduk. Gimana ya? Tinggi banget bonekanya. Tinggi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi Mbak Isma dia lagi menerawang pohon ini. Siapa tahu Mbak Isma mendapatkan info tentang boneka yang ada di atas. Astagfirullahaladzim. Mas Bahul dengar nggak suara anak kecil kayak lagi mainan gitu? Iya Mbak, Dengar kan? denger Mbak. Mungkin suara ini ada hubungannya dengan boneka yang ada di atas Mas. Astagfirullahaladzim. Gimana Mbak? Ya. Udah dapat? Dapat Mbak. Jadi menurut penerawangan saya, boneka itu sebenarnya boneka itu ada pemiliknya Mbak. Jadi pemiliknya itu anak kecil. Iya. Ternyata anak kecil itu korban kecelakaan di jembatan buatan Belanda itu. Jadi boneka ini benar dia yang sering menampakkan ya di setiap warga yang lewat. Jadi ceritanya pada saat kecelakaan itu anak kecil itu meninggal, namun yang boneka ini dibuang sama salah satu warga. Jadi seperti boneka ini kayak punya dendam gitu, ya? loh, punya dendam sama orang gitu. Makanya kalau setiap ada orang yang lewat itu terkadang digangguin sama dia, kayak Iya, ditakut-takutin jadi dia gitu. berusaha untuk nakut-nakutin. Iya, kayak nakut-nakutin. Jadi suara yang anak kecil lagi main itu ada hubungannya dong sama yang Ada, ini? ada. Jadi kayak
masih ada anak itu loh, kayak anak itu masih di sini, masih bermain-main sama bonekanya. Iya, tapi saya nggak lihat ada sosok anak, Anak kecil emang nggak cuma ada. suara kayak orang main tadi ya Mas. Iya mbak. Iya tadi. Terus juga ada salah satu warga yang berusaha membuang boneka ini, namun boneka ini kembali ke tempatnya Mbak. Jadi dia tetap kembali di sini meskipun udah dibuang sama warga, dia kembali lagi ke sini Mbak. Jadi Ke dulu tempat ini lagi mbak. Iya ke Iya. tempat ini lagi. betul. Padahal udah dibuang jauh sama salah satu warga loh, tetap aja balik ke sini. Jadi sosok ini boneka Boneka. ini dia stand lah gitu Iya. ya di tempat ini Iya, dari dulu. Iya dia sebenarnya di sini cuma sering berpindah-pindah. Oke. Jadi nggak tentu ya Mbak tempat tinggalnya. Iya. Dia kadang di sini, mungkin bisa pindah ke sana kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak, Di sini ada sosok perempuan tapi tidak terlihat oleh kamera Mas. Rambutnya panjang banget ini nih. Senterin Mbak. Maaf. Tuh. Nah, di dahan itu apa mbak? iya, betul sekali. Dan yang belum mana sih mbak? Ini nih. Tuh. Yang nih. Kayak Oh yang buat duduk Ya satuan kayaknya, ini Mbak. nih. Dia duduk. Rambutnya panjang banget melebihi kakinya Mas. Panjang banget. Dan ini nggak ada di kamera, nggak terlihat di kamera. Pantesan tadi saya agak nyium bau gitu langsung lihat ke atas. Dia Bau malah wangi. di situ ya Mbak. Heeh. emang di situ lagi ngapain mbak? Duduk. Duduk. Dia rambutnya ke bawah loh Mas. Ke bawah panjang, Panjang banget. banget. Kan kakinya gini ya. Rambutnya tuh sampai ke bawah. Lebih malah ya Lebih Mbak. ke kaki, heeh. Rambutnya hitam, panjang banget ke bawah. Dan sosok ini sepertinya udah lama ya Mas nunggu tempat ini karena pakaiannya itu kayak udah Kusut ya Mbak. kusut banget lah, kayak udah kotor banget gitu loh Mas. Kayak bukan putih lagi, udah kayak agak-agak coklat. Tuh, masih. Di atas tuh. Dia masih di atas. Masih. Dia ke bawah terus lihatnya. Bau kan Mbak? Bau wangi? Bau wangi Mbak. Dari Baunya dia ya. Padahal di sini nggak ada pohon bunga ya Mbak. Cuma pohon apa aja ini. Ini pohon-pohon tinggi. Kita tinggalin aja Mas sosok ini. Karena ini positif. Oke. Mbak, Dan Kenapa? bonekanya kemana mbak? Astagfirullahaladzim. Hilang Mbak. Tuh. Udah nggak ada. Di sini loh mbak. Iya tadi di sini ya Mas. Di ini nih. Di sini tadi ya Mas ya? Tepat tadi di situ. Di sini tadi. Tadi tepat di dahan itu mbak. Berarti benar Mas apa yang dikatakan Benar. oleh warga bahwa boneka ini sering pindah tempat ya Berpindah Mbak? tempat. Dari pohon yang ini mungkin ke yang lainnya udah jangan dicari Mas. Karena Karena- ini iya. seperti lagi main-main ya Mbak. Iya. Jadi kita Dia gimana ya Mbak nyari perhatian gitu loh Mas. Hmm. Supaya kita kemana sih Iya. gitu loh. kayak nyuruh kita buat nyari-nyari kayak gitu. Jadi biarin aja Mas. Biarin aja, lagian kita kesini tujuannya kan bukan untuk ambil sesuatu, tapi kita untuk mencari informasi. Iya Mbak? betul. Dan kami di sini tidak mengganggu Anda karena kami di sini ingin menceritakan ya Mbak, Iya. apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Mencari tahu kebenarannya itu apa gitu Iya. ya Mbak. Coba saya mau jalan ke sebelah sana Mbak. Sana, ya ayo, boleh. Ayo mbak. Boleh. Penasaran saya. Ada apa ya Mbak? Mbak Isma Ya, merasakan energi apa di sini? saya merasakan ada energi yang besar Sangat banget, kuat ya Mbak. besar banget Mbak. Boleh kita ke sini? Boleh. Mas Baun mau sini. Ya ayo mbak. Nyium bau wangi nggak Mas? Nyium mbak dari tadi malah. Bau bunga apa ini ya Mas? Tapi ini wanginya beda kayak yang di sana ya Mbak. Kayak Beda kan? ini wangi banget gitu loh. Yang angkat lagi. Astagfirullah Mas. Kenapa mbak? Mana ya Mbak? Tadi ya Mbak. Iya, lihat nggak? Nggak terlihat Lihat apa? kamera. Apa sih mbak tadi mbak? Ada sosok perempuan. Dan sosok ini energinya kuat banget Kuat ya Mbak. banget. Jadi sosok ini gede banget ya Mbak. Gede Dia banget. gede, tinggi, dan sosok ini penunggu penggilingan padi yang ada di sana. Itu tuh. Yang mana mbak? Ini Itu nih. penggilingan. Tempat Coba penggilingan mbak padi. yang bener nyarinya mbak. Nah, dia penunggunya Oh di yang situ. ini ya mbak. Heeh. Oh melihat tuh mbak. Iya. Iya, Jadi gini guys, sosok yang besar banget ini dia penunggu tempat penggilingan iya padi betul sekali. Dan ini positif ya Mbak. Jadi sosok ini dia hanya ingin tahu, oh ada apa sih sebenarnya di sini? kayak Heeh. dia Kok rame penasaran banget gitu ya. Iya. Jadi menurut sosok kalau
bertiga itu Udah ramai udah ramai banget Mas. Jadi dia pengen tahu, kepo lah. Kalau zaman sekarang kepo ya Mbak. Iya, Kayak kepo. kamu. Aduh, kayak aku. Jadi Mas Bahul. pengen tahu loh. Ayo Mas Bahul aja di Astagfirullahaladzim. astagfirullahalazim. Mbak, Dengar nggak Dengar. suara ada suara Mbak, gerem ya Mas? menggeram Mbak. Mau ke sana? Ayo, Ayo. Mbak. Emang dari mana suaranya Mbak? Sebelah Di sana sebelah Mas. sana. Mbak Isma pegang senter coba. Oke. Saya kok ininya Kenapa? pusing kepala saya. Udah mulai redup senternya ya? Mau jalan kemana? Sini. Mana? Di sini aja. Anu, Mbak, bau. Bau bangkai Bangkai ya? nggak? Baunya nggak enak banget nih. Dari sini ya Mbak. Coba. Aduh, saya kok pusing ya. Bener. Awas Mbak, hati-hati. Ini ada apa ini Mas? Astagfirullahaladzim. Ada sosok Mas. Ada sosok Mas. Ada sosok. Aduh. Jangan disanterin. Nggak boleh disanterin. Jadi bau bangkai Berasal identik dari- dengan sosok pocong Mas. Dan ini bau banget. Bau banget nih. Astagfirullah. Hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Mas Baul nyium baunya nggak sih? Bau banget. Bau banget ya. Bau busuk banget ini. Nggak enak banget lagi. Gak enak banget. Astagfirullah. Aduh, bau banget ini. Coba Mbak diajak Ini Mbak. komunikasi, siapa tahu dia bisa memberikan info untuk kita. Informasi ya Mbak. Ya, oke. Betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bau banget guys. Aduh, dia menggangguan kepalanya. Anda siapa di sini? Bau banget. Anda Astagfirullah. siapa? Anda penghuni tempat ini? Astagfirullahaladzim. Bau banget. Oke, teman-teman. Jadi ternyata di sini ada dua sosok ya. Ini pocong dan di belakangnya itu ada sosok lagi. Sosoknya hitam, gede. Dia tadi yang beritahu. Jadi yang menggeram itu sosok hitam tadi Mbak. Bisa jadi Mbak itu yang menggeram. Kayak jadi sosok hitam itu kayak menjaga pocongnya loh. Jadi menjaga pocongnya itu supaya pocongnya tidak memberikan informasi semuanya kepada kita Mbak. Oh iya. Kayak Jaga dia itu, gitu ya. dia dijaga supaya nggak ngasih semua informasinya ke kita loh. Iya. Apakah Anda sering mengganggu di sini? Enggak. Bau banget. Enggak. Dia tidak mengganggu Mbak. Jadi dia hanya menampakkan itu kayak enggak terlalu sering. Jadi hanya itulah, enggak terlalu sering banget gitu. Karena ada kita di sini Iya. jadi dia keluar. Mungkin ada informasi Mbak. Iya. Apakah ada informasi yang ingin Anda sampaikan? Iya. Apa? Coba tanya Mbak. Iya, jadi dia tadi bilang kalau di sini itu sebenarnya banyak sekali sosok-sosok ya Mbak. Dan dia bilang ada salah satu sosok yang energinya itu kuat banget dan sosok itu membutuhkan kita Mbak. Jadi sosok itu kita nggak dikasih tahu itu entah sosoknya perempuan atau apapun Laki-laki. itu nggak dikasih tahu. Dia hanya bilang ada sosok yang membutuhkan kita. Coba Begitu. tanya dia udah berapa lama ada di sini? Anda sudah berapa lama di sini ya? Oh, jadi sosok pocong ini sudah lama banget Mbak. Jadi sebelum pembangunan jembatan buatan Belanda itu, Astagfirullah, lama dia banget. udah ada di sini Mbak. Tapi Dia penghuni asli sini Mbak. iya, dia penghuni asli sini. Tapi dia itu tidak mau ikut campur dengan pembuatan jembatan yang ada di sebelah sana. Coba tanya dia sering ganggu warga nggak Mbak? Enggak, tadi sudah ditanya. Oh, udah tanya. Udah, dia nggak mengganggu. Terus bau bangkai ini bisa disimpulkan bahwa sepertinya kita dia kayak merasa agak sedikit terganggu, makanya dia mengeluarkan bau yang kurang sedap ya. Dia memunculkan diri. Iya, dia Karena memunculkan diri. kedatangan kita dia tidak suka. Dia tidak suka, tapi dia juga ingin memberikan informasi yang tadi. Jadi sosok ini bisa dibilang positif ya Mbak. Positif karena dia juga nggak mengganggu. Dan dia memberi info kepada kita Memberi tentang info. apa yang ada di sini ya Mbak. Iya. Oke. Apakah sudah atau ada lagi? Tidak.
Dia menggelengkan mungkin hanya itu karena dia juga ditahan sama sosok hitam yang di belakangnya ya Mbak. Iya, betul. Jadi nggak bisa memberikan informasi secara keseluruhan banget ya. Dan ini baunya udah nggak nyengat banget Mbak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi kita tadi dapat satu info ya Mbak Iya. dari sosok pocong bahwa di sana ada energi yang sangat besar dan ada satu sosok yang butuh kita ya Mbak. Iya, dia membutuhkan kita. Seperti biasa ada yang menginginkan kita Kehadiran untuk kita. untuk menguak masa lalunya itu seperti apa. Mau ke sana Mas? Langsung Ayo saja. Mbak, nggak bawa. Iya. Ya langsung. Hati-hati ya. Ingat pikiran nggak boleh kosong ya. Iya Mas, jangan lupa doa ya Mas. Iya Mbak. Karena ini energinya kuat sekali. Kuat banget soalnya. Bapak ini juga ya. Iya betul. Ini mau sini atau lewat sebelah sana ya Mbak? Sini aja ya. Terserah sih. Sini aja. Ininya di sini itu banyak banget sosok katanya. Bang Ani, ada apa? Beda di sini. Nggak enak banget. Beda ya? Nggak enak banget di sini. Bu Yana kenapa Mbak? Kayak ada suara berisik tapi belum jelas ini suara apa. Mbak Isma denger nggak? Berisik. Heeh. Enggak deh. Kayak ada suara berisik banget di telingaku sebelah kiri. Suara apa itu Mbak? Yang kanan Seperti enggak? apa? Belum jelas banget. Ini nggak tahu suara apa, ininya berisik banget ini. Coba jalan lagi. Senterin Mbak, gelap banget ini. Hati-hati loh. Itu suara berisiknya apa Mbak? Kayak tertawa atau gimana? Ini udah jelas. Udah Suara perempuan nangis. Dan Tapi- ini Kenapa? kencang banget. Jadi suara perempuan ini kayak gimana ya Mbak? Ini kencang banget suara nangis. Dan suara ini kayak merintih loh, kesakitan gitu Mbak. Mbak Isna nggak dengar? Enggak. Mas Baul denger nggak? Nggak dengar kok Mbak. Enggak dengar ya Ken? Saya enggak dengar Mbak. Aduh, Beneran. ini kencang banget guys. Dan suaranya itu perempuan ya nangis, jadi kayak kesakitan gitu loh Mbak. Tapi bukan minta tolong, kayak merintih. Jadi, aduh, kencang banget ini. Kayak Kayak nahan sakit nahan atau sakit. gimana? Heeh, kayak nahan sakit. Padahal saya enggak dengar apa-apa loh Mbak. Ini di sebelah kiri Mbak, sebelah kanan Enggak. nggak ada suara apa-apa. Jadi cuma sebelah doang Mbak. Sebelah. Dan ini berisik banget Mas. Kencang banget ini. Aneh nih. Coba padahal kita saya jalan ke nggak sini, dengar Mbak. Apa-apa. Makin kenceng apa gimana Mbak? Ini main kencang. Tuh telinga saya sampai sakit. Astagfirullah. Mana Mbak? Telinga saya sampai sakit banget. Apa ada sesuatu ya Mbak? Astagfirullahaladzim. Bapak nih Astagfirullahaladzim. Mbak Isma. Bapak ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dia menangis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi Mbak Fani kerasa sepertinya ini yang didengar oleh Mbak Fani tadi. Sosoknya menangis terus. Maaf, ini siapa ya? Ini siapa? Astagfirullah, kenceng banget. Ini siapa? Ya Allah, sosok ini hanya menangis terus ya Allah. Astagfirullah. Kayak nahan sakit gak Mas nih? Iya Mbak, tapi Kasihan banget, astagfirullahaladzim. Kenapa kok Anda menangis? Astagfirullahaladzim. Sulit banget diajak bicara. Astagfirullahaladzim. Oh, ya Allah. Anda kesakitan? Iya. Ya Allah. Mbak, ini siapa? Mbak. Susah banget diajak interaksi nih. Kasihan banget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mbak, susah banget diajak interaksi. Astagfirullahaladzim. Mbak, astagfirullah. Ceritakan semuanya pada Mbak Fani ya.
ceritakan semuanya. Kenapa Anda menangis? Kenapa Anda seperti tersakiti? Semua ceritakan sama Mbak Fani ya. Anda sulit banget diajak interaksi. Astagfirullahaladzim. Oke, ceritakan semua sama Mbak Fani ya. Oke, sudah. Kasihan Mbak Suruh Fani. cerita ke Mbak Fani aja, Mbak. Iya udah nih, ceritakan semua Mbak Fani. Sekarang saya bantu Anda keluar dari Mbak Fani ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Mbak Fani bisa berdiri nggak? Nah, ayo saya bantu. Mbak. Mbak Fani nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Jadi Tadi ada cerita. sesuatu yang besar sekali di masa lalunya, sosok yang masuk ke tubuh saya tadi. Jadi dia itu nangis terus loh mas, kayak ngeritih, itu benar kesakitan. Jadi itu sosok yang tadi Mbak Fani dengar nggak? Iya betul. Jadi sosok ini hanya menangis kayak nahan sakit gitu loh mas. Jadi Itu saya nggak dapet nama dari sosok ini. kalau ceritanya gimana Mbak? Tunggu, wajahnya pun saya nggak kelihatan soalnya hancur mas. Jadi dia itu sebenarnya korban KDRT mbak. Dia menikah di usia 19 tahun dan dia udah sekitar 4 tahun setengahan dia menikah tapi belum dikasih anak. Dan yang nggak bisa punya anak itu yang perempuan. Iya. Jadi suaminya itu marah, terus dia kayak nggak yakin gitu loh mbak kalau aku ini bisa punya anak gitu loh. Jadi dia itu nyiksa istrinya dan mukanya itu disiram air panas. Astagfirullahaladzim, tega banget. Mukanya itu hancur mas. Jadi kena Kayak air panas itu Mbak. ngelupas gimana gitu. Mbak ada aqua nggak? Aqua. Heeh. Bentar, ini, Mbak. Ada nggak Mas Bahul? Oke, Bisa ada sedotannya ya? nggak ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tadi kayak ada yang lewat, Mbak. Iya mas. Tadi ya? Ada sosok negatif yang lewat. Oke, Mbak, tadi gimana ceritanya ya? Kenapa dia kok nangis terus kayak nahan kesakitan ya gitu? Jadi kenapa? sosok ini disiram air panas kan mukanya, dan mukanya tuh hancur. Ini dilakukan oleh suaminya sendiri, dan suaminya ini KDRT mas, mbak. Jadi dia dipukul, mas coba pegang. Iya, Mbak. Jadi dia dipukulin di tempat yang luka gitu loh mas. Kayak sebelah sini sudah dipukul pakai sapu kan memar. Iya. Jadi dia dipukul lagi, terus kayak ditendang sebelah sini. Astagfirullah, tega Terus banget Mbak. dia ditendang lagi. Jadi suaminya ini mukulin di tempat yang udah luka gitu mas. Terus rambutnya sebelah hilang karena itu Kenapa? dijambak. Astagfirullah, dijambak sampai Rambutnya hilang. Padahal di sebelah sini ini udah luka mas. Di sebelah mana, Mbak? Sini dijedotin ke tembok. Jadi suaminya ini mukul di tempat yang udah luka gitu loh mas. Jadi kayak nyiksa banget. Cuma karena belum mempunyai anak. hanya karena itu doang. Jadi sampai suaminya ini mengira kalau yang perempuan itu yang nggak subur gitu loh mas. Ya, jadi ini sedih banget dan mukanya itu rusak ya guys, nahan sakit terus. Jadi pesan saya buat kalian yang nikah muda untuk menghindari KDRT, yang belum punya momongan, kalian bersabar, tunggu dari Tuhan. Berapapun penghasilanmu, terima dengan baik, hormati suamimu untuk menghindari KDRT. Karena KDRT itu banyak sekali faktornya ya mbak, ekonomi, banyak banget. Jadi buat kalian yang nikah muda, sabarlah karena semua itu sudah diatur oleh
Yang Maha Kuasa. Jadi kita doakan saja sosok yang ada di tubuh Tadi saya. ya, Nggak tadi. tahu namanya siapa, saya nggak dapat nama. Kita doakan bersama, semoga sosok yang ada di tubuh saya tadi tenang, tidak menangis lagi. Semoga dia ikhlas karena suaminya udah melakukan kekerasan kepada dia. Iya, jadi mungkin cukup sekian ya Mbak, karena saya cukup lemas ini. banget ya, Mbak. Oke guys, mungkin penelusuran saya dengan Mbak Isma malam ini Cukup ya, sampai di sini saja. Dan apabila saya, Isma, dan Mbak Fani serta Mas Bahul ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami di sini juga tidak memaksa kalian untuk percaya pada kami, tapi kami di sini hanya berusaha menceritakan apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan. Oke guys, Oke. yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, dan jangan lupa itu loncengnya diaktifin supaya ketika kita ada penelusuran Ya. langsung bisa melihatnya. Oke ya. Oke, dari saya cukup sekian. Saya Fani Ramadhani pamit undur diri. Saya Fani dan Mas Baul pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Fani. Udah nggak apa-apa kan? Udah. Alhamdulillah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, ya Bibi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.